Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIM 08011182227012. Belajar di sini saya akan menjelaskan hasil proyek dari struktur aljabar, yaitu contoh soal dari polinomial ring, contoh soal dari algoritma pembagian polinomial, dan yang terakhir contoh soal algoritma Euclid. Nah, untuk yang pertama itu contoh soal polinomial ring. Di sini soalnya misalkan Px tambah Qx anggota dari B12X. Nah, di mana Px itu 6x pangkat 8 tambah x pangkat 7 tambah 9x pangkat 5 tambah 4. Kemudian untuk Qx-nya itu 28x pangkat 7 tambah 3x pangkat 5 tambah 4x tambah 13. Di sini kita disuruh menentukan Px ditambah Qx dan Px dikali Qx. Nah, yang pertama itu PX ditambah QX. Nah, di sini kita masukkan saja nilai PX dan QX-nya tadi. Kemudian, seperti aturan penjumlahan, berarti di sini kita agar enak kita urutkan saja sesuai dengan pangkatnya. Jadi didapat 6x pangkat 8 tambah x pangkat 7 tambah 28x pangkat 7 tambah 9x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 5 tambah 4x tambah 4 tambah 13. Kemudian kita jumlahkan yang pangkatnya sama, maka didapat 6x pangkat 8 tambah 29x pangkat 7 tambah 12x pangkat 5 tambah 4x tambah 17. Kemudian, di sini karena di sini kita disuruh mencari modulus dari 11, berarti modulus dari 12, jadi di sini 6x pangkat 8 berarti 6 modulus 12 hasilnya yaitu 6. Kemudian 29 itu 29x pangkat 7 berarti 29 mod 12 itu hasilnya 5. Kemudian 12x pangkat 5 berarti 12 modulus 12 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk 4x yaitu berarti 4x modulus 12 itu hasilnya 4. Dan yang terakhir itu 17 berarti 17 modulus dari 12 yaitu 5. Maka kita tulis sesuai modulusnya pangkatnya tetapi masih sama, berarti didapat 6x pangkat 8 tambah 5x pangkat 7 tambah 0 tambah 4x tambah 5. Jadi, Px tambah Qx itu didapat 6x pangkat 8 tambah 5x pangkat 7 tambah 4x tambah 5. Nah, yang selanjutnya yaitu Px kali Qx. Nah, kita tulis nilai Px dan Qx-nya, kemudian kita kalikan seperti biasanya yaitu 6, 6x pangkat 8 dikali dengan 28x pangkat 7 didapat 168x pangkat 15. Kemudian 6x pangkat 8 dikali dengan 3x pangkat 5 didapat 18x pangkat 13. Selanjutnya 6x pangkat 8 dikali 4x berarti didapat 24x pangkat 9. Lalu 6x pangkat 8 dikali 13 didapat 78x pangkat 8. Kemudian x pangkat 7 dikali 28x pangkat 7 didapat 28x pangkat 14. Lalu x pangkat 7 dikali 3x pangkat 5 didapat berarti 3x pangkat 12. Selanjutnya x pangkat 7 itu dikali dengan 4x didapat 4x pangkat 8. Kemudian 4x pangkat 7 dikali dengan 13 berarti didapat 13x pangkat 7. Nah, selanjutnya yaitu 9x pangkat 5 itu dikali dengan 28x pangkat 7 didapat 252x pangkat 12. Kemudian 9x pangkat 5 itu dikali dengan 3x pangkat 5 didapat 27x pangkat 10. Lalu 9x pangkat 5 ini dikali dengan 4x didapat 36x pangkat 6. Lalu 9x pangkat 5 itu dikali dengan 13 didapat 117x pangkat 5. Kemudian 4 ini kita kalikan dengan 28x pangkat 7 hasilnya 112x pangkat 7. Lalu 4x ini dikali dengan 3x pangkat 5 didapat 12x pangkat 5. 4. Kemudian 4x ini kita kalikan dengan 4x jadinya 4 kali 4x jadinya 16x. Dan yang terakhir 4 ini kita kalikan dengan 13 hasilnya 52. Kemudian kita jumlahkan yang pangkatnya sama,
didapat yaitu 168x pangkat 15 tambah 18x pangkat 13 tambah 24x pangkat 9 tambah 82x pangkat 8 tambah 28x pangkat 14 tambah 255x pangkat 12 tambah 125x pangkat 7 tambah 27x pangkat 10 ditambah 36x pangkat 6 ditambah 129x pangkat 5 ditambah 16x tambah 52. Kemudian di sini kita urutkan angkanya, urutkan pangkatnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya, karena di sini kita disuruh mencari modulus dari 12, jadi kita cari satu-satu. Dari 168x pangkat 15 berarti 168 modulus 12 yaitu 0. Kemudian 28x pangkat 14 berarti 28 modulus 12 hasilnya yaitu 4. Dan selanjutnya yaitu 18x pangkat 13 berarti 18 modulus 6 hasilnya 18 modulus 12 yaitu hasilnya 6. Selanjutnya yaitu 255x pangkat 12 berarti 255 modulus 12 hasilnya 3. Kemudian 27x pangkat 10 berarti 27 modulus 12 hasilnya yaitu 3. Selanjutnya 24x pangkat 9 berarti 24 modulus 12 itu 0. Selanjutnya 82x pangkat 8 berarti 82 modulus 12 itu sama dengan 0. 10. 82 modulus 12 itu sama dengan 10. Selanjutnya 125x pangkat 7 berarti 125 modulus 12 itu hasilnya 5. Selanjutnya 36x pangkat 6 berarti 36 modulus 12 itu hasilnya 0. Selanjutnya 129x pangkat 5 berarti 129 modulus 12 hasilnya 9. Selanjutnya 16x berarti 16 modulus dari 12 itu hasilnya 4. Dan yang terakhir 52 berarti 52 modulus 12 itu hasilnya 4. Kemudian kita tulis berarti didapat 0 tambah 4x pangkat 14 tambah 6x pangkat 13 tambah 3x pangkat 12 tambah 3x pangkat 10 tambah 0 tambah 10x pangkat 8 tambah 5x pangkat 7 tambah 0 tambah 9x pangkat 5 tambah 4x tambah 4. Kemudian jadi px kali qx itu hasilnya 4x pangkat 14 ditambah 6x pangkat 13 tambah 3x pangkat 12 tambah 3x pangkat 10 tambah 10x pangkat 8 tambah 5x pangkat 8 tambah 5 saya ulangi px kali qx didapat jadinya 4x pangkat 14 tambah 6x pangkat 13 tambah 3x pangkat 12 tambah 3x pangkat 10 tambah 10x pangkat 8 tambah 5x pangkat 7 tambah 9x pangkat 5 tambah 4x tambah 4. Nah, selanjutnya itu contoh soal algoritma pembagian polinomial. Nah, di sini soalnya yaitu bagilah 7x pangkat 3 tambah 8x kuadrat tambah 7x tambah 8 oleh x kuadrat tambah 8 dalam Z11x. Berarti di sini kita tulis di sini 7x pangkat 3 7x pangkat 3 tambah 8x kuadrat tambah 7x tambah 8 dibagi dengan x kuadrat tambah 8. Nah, di sini kita cari berapa kali berapa yang hasilnya itu 7x. Berarti kan dia 7 kan, 7x. Kemudian 7x ini kita kali dengan ini. 7x kali x kuadrat itu hasilnya 7x pangkat 3. 7x pangkat 3 berarti 7 modulus 11. Berarti 7. Jadi hasilnya masih 7x. Kemudian 7 ini kita kali dengan 8. 7 kali 8 itu 56. Berarti 56 modulus 11 itu 1. Berarti tinggal sisa X. Kemudian kita kurangkan. Nah, karena 7x pangkat 3 kurang 7x pangkat 3 habis. Kemudian di sini tinggal 8x kuadrat. 8x kuadrat itu berarti kita cari modulusnya. Berarti 8 modulus 11 itu hasilnya masih 8. Jadi di sini masih kita tulis 8x kuadrat, soalnya 7x dikurang x berarti 6, 6x. Nah, berarti kita cari 6 modulus 11 itu masih 6, jadi kita tambah 6x. Kemudian yang terakhir itu 8. Nah, 8, 8
kita moduluskan dengan 11, itu hasilnya masih 8. Nah, kemudian di sini kita cari berapa kali X kuadrat tambah 8 ini yang berapa, angka berapa kalau dikalikan dengan X kuadrat itu hasilnya 8X kuadrat. Berarti kan 8 kali X kuadrat itu hasilnya 8X kuadrat. Kemudian berarti kita tambah dengan 8. Nah, lalu 8 ini kita cari dikali dengan X kuadrat. Itu kan 8X kuadrat. Kemudian 8X kuadrat itu berarti 8 modulus 11. 8 modulus 11 itu 8. Jadi kita tulis 8X kuadrat. Nah, selanjutnya 8 kali 8. 8 kali 8 itu kan 64. 64 itu kita cari modulusnya 11. Berarti kan 9. Berarti tinggal sisa tambah 9. Kemudian kita kurangkan 8X kuadrat kurang 8X kuadrat habis. Kemudian 6X. Nah, 6X itu berarti 6 modulus dari 11 berarti masih tetap 6X. Kemudian yang ini 8 dikurang 9. Nah, 8 dikurang 9 itu minus 1 kan. Nah, di sini tuh kita harus mengubahnya agar positif. Nah, karena modulusnya tadi modulus 11, jadi kita dijumlahkan dengan modulusnya tadi. Modulusnya tadi kan 11, jadi minus 1 ditambah 11 itu sama dengan 10. Berarti di sini ditambah 10 hasilnya. Jadi, 7X pangkat 3 tambah 8X kuadrat tambah 7X tambah 8 itu sama dengan dalam kurung 7X tambah 8 dikali dalam kurung X kuadrat tambah 8 ditambah 6X tambah 10. Di sini kita dapat bahwa hasil baginya itu 7X tambah 8 dikali X kuadrat tambah 8. Kemudian sisanya itu 6X tambah 10. Selanjutnya yaitu contoh soal algoritma Euclid. Nah, contohnya itu dengan algoritma Euclid, tentukan bilangan FPB dari 968 dan 139. Selanjutnya, tentukan bilangan S dan T. Bilangan bulat S dan T sedemikian hingga 968 S tambah 139 T. Di sini, yang pertama itu kita cari persamaannya. Yang pertama itu untuk 968. Nah, 968 itu berapa kali 139 yang mendekati hasil 908. Berarti kita kali dengan 6 kan. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan sisanya. Sisanya itu 134. Jadi 6 kali 100, 6 kali 139 tambah 134 itu hasilnya 968. Kemudian kita buat persamaan kedua dengan kita mencari 139 ini. Nah, kita ambil angka yang ini, 194. Berarti berapa kali 134 yang hasilnya 139? Berarti kan dikali dengan 1. Ditambah, kita tambah dengan sisanya. Sisanya itu 5. Nah, untuk persamaan ketiga itu sama saja. Kita turunkan ini 134 ini kita buat ke persamaan ketiga. Berarti 5, 5 5 kali berapa yang hasilnya 134? Berarti kan 26 kali 5. Nah, kita jumlahkan dengan sisanya. Sisanya itu 4. Dan ya kita buat ke persamaan 4, yaitu 5 kan. Nah, 5 itu 4 kali berapa yang hasilnya 5. Berarti 4 yang mendekati kan 4 kali 1 itu 4 ditambah dengan 4 kali 1 kan 4 ditambah dengan sisanya itu 1. Jadinya 5 kan. Kemudian yang untuk persamaan kelima, yaitu kita turunkan di sini. Kita buat persamaan. Kita cari 4. 4 ini dapat dari mana? Berarti kan kita gunakan 1. 1 kali berapa yang hasilnya 4? Berarti 4 kali 1 kan. 4 kali 1 berarti hasilnya 4 kan. Nggak ada sisa. Berarti kita tambah dengan 0. Nah, di sini kita dapat bahwa nilai A-nya itu sama 968, B-nya 139, R1 134, R2-nya 5, R3-nya 4, R3-nya 4, R4-nya 1, R5-nya 0. Nah, jadi FPB dari 968 dan 139 itu adalah 1. Nah, selanjutnya, untuk mencari bilangan bulat S dan T, kita gunakan persamaan I1, I2, I3, dan I4. Nah,
Di sini kan kita dapat tadi FPB-nya tadi 1. Jadi kita pakai 1. Nah, 1 ini dapat dari mana? 1 ini kita berarti kita gunakan persamaan yang pertama, persamaan I4. Nah, 1 itu didapat dari 5 dikurang 5 dikurang 1 kali 4. Nah, sama dengan berarti kita tulis lagi 5 dikurang 1. Nah, kita cari 4 ini. 4 ini dap dapatnya dari mana? Berarti kita gunakan persamaan 3. Nah, berarti kan min 1 dikali dengan 134 dikurang 26 kali 5. Nah, kemudian, nah di sini kan 5 ini sama aja 1 kali 5. Jadi kita sama-sama buat ada variabel depannya. Jadinya 1 dikali 5. Kemudian minus 1 dikali 134. Hasilnya minus 1 kali 134. Kemudian min 1 dikali min 26 kali 5. Jadinya plus 26 dikali 5. Nah, kemudian di sini kan ada yang sama, 5 sama 5 nih. Nah, kita jumlahkan, berarti kan didapat 27 kali 5 dikurang dengan 1 kali 134. Kemudian di sini kita tulis lagi, berarti selanjutnya kita cari yang 134 ini. 134 berarti kita gunakan yang persamaan I1. Berarti minus 1 dikali 968 nih, 968 dikurang dengan 6 kali 139. Kemudian kita terus lagi 27 kali 5. Nah, minus 1 kali 968 berarti masih tetap kita tulis min 1 dikali 968. Kemudian min 1 dikali min 6 kali 139 berarti plus 6 dikali 139. Nah, kemudian 27 ini kita cari yang 5 ini. 5 ini didapat dari mana? Kita gunakan persamaan yang kedua. 5 itu didapat dari 139 dikurang 1 kali 134. Nah, kemudian kita jumlahkan yang di atasnya masih ada tadi dikurang dulu dengan minus 1 kali 968, kemudian dijumlah dengan 6 kali 139. Nah, selanjutnya kita dapat bahwa itu 27 kali 139 dikurang 27 dikali 134 dikurang 1 kali 968 ditambah 6 kali 139. Kemudian kita jumlahkan yang sama di dalam kurungnya. Berarti di sini kan yang sama itu 139. Berarti yang ini yang angka yang awal kita jumlahkan 27 tambah 6 berarti 33 kali 139. Kemudian dikurang 27 kali 134 dikurang 1 kali 900. 1 kali 968. Nah, kemudian kita tulis 33 kali 139 dikurang 27. Nah, 134 ini didapat dari mana? Kita gunakan persamaan 1. Berarti didapat dari 968 dikurang 6 kali 139. Nah, berarti kemudian kita turunkan yang ini dikurang kurang 1 kali 968. Berarti 33 kali 139 dikurang 27 kali 968 ditambah 162 kali 139 dikurang 1 min 1 kali 968. Nah, di sini sudah sama nih. Kan, ya, kita cari S-nya tadi yang ininya 968 dan 139. Kemudian kita jumlahkan yang sama. Berarti minus 27 kali 968 ditambah 195 dikali 139. Nah, ini sudah sama nih ininya. Jadi kita itu mengalihkan persamaan itu kita cari yang sampai hasil akhirnya itu sama dengan
yang tadi 968 tambah 139 dan 139. Nah, yang depannya ini S dan T-nya. Berarti kita dapat bahwa bilangan bulat S-nya itu minus 27 dan T-nya itu 195. Kesimpulannya, FPB dari 968 dan 139 itu 1 dan bilangan bulat S-nya itu didapat minus 27 dan T-nya itu 195. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.